Shalom adik-adik. Apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Amin. Oke, adik-adik yang diberkati Tuhan, berjumpa lagi dengan Enci Jane dalam perjumpaan kita kali ini. Kita akan bercerita lagi tentang cerita firman Tuhan. Kali ini kita bercerita tentang cerita yang ada di binaan, adik-adik. Dan saat ini sudah ada di pelajaran yang ke-35. Oke, dan Enci terus sangat berharap bahwa adik-adik tetap dalam keadaan yang diberkati Tuhan, tetap bersuka cita, tetap riang gembira. Dan di hari ini, bahkan hari-hari selanjutnya, adik-adik akan tetap menikmati pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik, kita akan belajar lagi tentang firman Tuhan di saat ini, dan jangan lupa adik-adik di rumah siapkan juga Alkitab, karena kita akan belajar firman Tuhan bersumber dari Alkitab, adik-adik. Oke, di kesempatan ini kita akan berdoa untuk mengawali cerita firman Tuhan kita di saat ini. Oke, Enci mengajak adik-adik untuk berdoa, karena itu dimanapun adik-adik sekarang berada yang sedang mengikuti channel ini, adik-adik untuk dapat mengambil sikap yang baik ketika berdoa, dan nanti Enci akan menuntun adik-adik untuk berdoa. Oke, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, karena sungguh Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami. Engkau selalu mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Saat ini kami anak-anak-Mu akan kembali lagi belajar tentang firman-Mu. Kami butuh sekali firman-Mu Tuhan, untuk dapat membuat kami anak-anak semakin bertumbuh dalam iman, percaya kepadamu. Sehingga nanti kami sebagai anak-anak akan semakin tahu mana yang baik untuk kami lakukan dan menjadi berkat di tengah kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Oleh karena itu seperti yang telah Enci katakan tadi, bahwa adik-adik akan mempersiapkan Alkitab untuk kita baca bersama di saat ini. Dan kita buka pada kitab 1 Korintus pasal 12, adik-adik. Itu yang akan kita baca di saat ini, 1 Korintus pasal 12. Kita baca ayat 12 sampai 13. Kemudian dilanjutkan pada ayat 26 sampai ayatnya yang ke-30. Jadi itu bacaan kita di saat ini. Oke adik-adik, Enci akan menuntun adik-adik untuk membacakan bagian firman Tuhan ini. Dan yang sudah ada Alkitabnya, kita baca sama-sama ya untuk cerita firman Tuhan kita. Di Alkitab yang ditulis Enci bacakan seperti ini. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyembah.
Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita akan merenungkan atau belajar tentang bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, yaitu dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 13, dilanjutkan dengan ayat 26 sampai 30. Oke, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat gambar yang akan Enci tampilkan di layar. Coba adik-adik lihat, itu adalah gambar apa adik-adik? Itu adalah gambar tubuh kita adik-adik. Nah kalau dilihat ada apa-apa saja dalam tubuh kita. Ada mata, ada mulut, ada hidung, ada tangan, ada kakinya. Semua lengkap dianugerahkan oleh Tuhan. Sekalipun berbeda-beda adik-adik, tetapi kita semua adalah satu tubuh. Nah, coba adik-adik bayangkan jika kaki berjalan tanpa kepala, apa jadinya? Nah, tentu tidak bisa kan adik-adik? Atau bagaimana mungkin kita akan melakukan sesuatu tanpa mata? Nah, pasti kita akan susah untuk mengerjakannya. Nah, karena itu adik-adik dari di sini kita belajar tentang bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, yaitu tentang gereja adik-adik. Nah, kalau begitu Enci mau tanyakan, kira-kira menurut adik-adik gereja itu apa? Nah, mungkin ada yang berkata gereja itu adalah sebuah menara yang sangat indah. Atau juga ada yang bilang bahwa gereja itu ada loncengnya, sangat mewah, sangat megah, dan lain sebagainya. Tapi ternyata adik-adik gereja itu adalah orang-orangnya. Nah, kalau bicara orang-orangnya, siapa mereka? Nah, ternyata Enci dan juga adik-adik, juga mama, papa, oma, opa, dan semua orang, itulah gereja Tuhan. Kita semua adalah gereja di mana kita adalah satu tubuh dan kita semua adalah satu di dalam di Tuhan Yesus Kristus. Oke, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, mari kita lihat apa yang terjadi di kota Korintus pada waktu itu. Kota Korintus, adik-adik, adalah sebuah kota pelabuhan di mana ada begitu banyak orang yang akan tiba di sana. Karena sebagai kota pelabuhan, adik-adik akan menjadi pusat transaksi perdagangan, tempat persinggahan dari segala suku bangsa, bahkan juga akan menjadi tempat pertemuan dari segala yang ada di dunia ini, segala bangsa yang ada di dunia. Kang adik-adik, contohnya misalnya orang pelabuhan yang ada di Sulawesi Utara kan ada di Bitung toh. Jadi di Bitung itu ada berbagai macam orang yang bisa ada di Bitung karena itu adalah kota pelabuhan. Nah, sama dengan Korintus ini adik-adik. Nah, di sana tidak dapat dihindari bahwa akan ada kemajemukan masyarakat yang ada di sana. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di kota Korintus pun itu Tuhan karuniakan karunia yang berbeda-beda. Dengan tujuan supaya karunia yang mereka punya itu untuk dapat saling memperkaya atau merupakan kekayaan dari setiap anugerah Tuhan. Tapi ternyata menjadi persoalan bagi umat yang ada di Korintus pada waktu itu. Mengapa adik-adik? Karena ternyata mereka ingin membentuk kelompok sendiri, bahkan ada juga kelompok yang ingin menonjolkan kelompok mereka. Dan sehingga ini yang membuat mulai ada persaingan yang tidak sehat pada waktu itu. Yang padahal karunia-karunia itu Tuhan kasih bukan sebagai alat pemecah belah. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus pun mengatakan pada bagian firman Tuhan yang kita baca tadi tentang bagaimana kita saling mempedulikan, yaitu pada ayat 26. Dan di mana itu juga ditujukan kepada jemaat Korintus untuk menjadi pola hidup yang saling peduli. Yaitu dikatakan jika ada anggota tubuh yang menderita, semua juga harus turut menderita. Di mana jika ada orang yang menderita, adik-adik, maka yang lain harus menopangnya, harus membantunya, harus menolongnya. Supaya yang menderita tidak akan terbebani dengan penderitaannya, malah justru mendapatkan jalan
keluarnya adik-adik. Sebaliknya adik-adik, jika ada yang dihormati, maka kita harus turut bersukacita. Karena apa yang dia miliki, karena apa yang dia peroleh. Bukannya kita harus marah, kita harus cemburu, kita harus iri dengan apa yang dia peroleh. Tetapi kita harus turut bersukacita dengannya adik-adik. Dan adik-adik, Paulus juga menekankan bahwa semua kita adalah tubuh Kristus. Dan masing-masing kita adalah anggota tubuh Kristus. Nah, dari semua karunia dan yang berbeda-beda yang Tuhan anugerahkan itu, adik-adik, itu adalah bagian dari anggota tubuh Kristus. Keragaman karunia ditekankan juga oleh Rasul Paulus bahwa dalam jemaat itu adik-adik ada rasul, ada nabi, dan juga pengajar. Dan ada juga yang Tuhan karuniakan kita temui, ada yang mempunyai kemampuan untuk mengadakan mujizat, ada yang punya karunia untuk mengajar, memimpin, melayani. Seperti yang ada di jemaat kita masing-masing, di gereja kita masing-masing, adik-adik, ada jabatan-jabatan yang berbeda-beda yang Tuhan karuniakan. Ada pelayan khusus di mana ada pendetanya, ada guru agamanya, bahkan ada juga penatua, ada diaken, ada penatua bapak, penatua ibu, penatua remaja, penatua pemuda, penatua anak. Dan juga ada UPK-UPK tuh adik-adik yang ada di kolom-kolom, termasuk orang PNC engku, guru-guru sekolah minggu yang kita jumpai di setiap perjumpaan di sekolah minggu kita. Mau di pondok gembira, di kolom, atau di tingkat jemaat, kan adik-adik? Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita kembali seperti apa yang Enci katakan di awal tadi, bahwa gereja adalah orangnya, bukan gedungnya. Nah, karena gereja adalah orang-orang yang ada di dalamnya, maka gereja atau orang-orang itu harusnya menjadi satu keutuhan dalam satu persekutuan di mana semua anggota harus saling menopang satu dengan yang lainnya. Semua orang yang ada di dalam gereja itu adik-adik tentu saja diberi karunia yang berbeda-beda. Ada yang mampu menyanyi, ada yang dikaruniai Tuhan bisa berdoa, ada juga yang menerjemahkan firman atau berkhotbah adik-adik, ada yang bisa menari, ada yang bisa lagu dan gerak. Nah, dari karunia-karunia, keragaman karunia itu Tuhan anugerahkan supaya dalam persekutuan beribadah adik-adik itu akan saling menopang. Misalnya kalau di sekolah minggu tuh ada enci-enci yang ditugaskan untuk memimpin doa, untuk memimpin lagu dan gerak, atau juga memimpin cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik bisa lihat, itu juga adalah keragaman dari setiap karunia yang Tuhan kasih. Nah, oke, adik-adik, dalam bacaan kita ini, Rasul Paulus mengambil sebuah perumpamaan tentang tubuh manusia. Nah, yang seharusnya dari perbedaan yang ada dari semua anggota yang ada, itu harus menjadi kekayaan. Dan adik-adik, seperti yang terlihat tubuh manusia itu ada matanya, ada hidungnya, ada telinganya, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Semua memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada yang tahu fungsinya masing-masing adik-adik? Iya, pasti adik-adik sama so tahu Kang. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, dan juga apa? Telinga untuk mendengar, dan seterusnya. Nah, adik-adik, kira-kira adakah adik-adik yang bisa menyebutkan kelebihan masing-masing? Ya, coba angkat tangannya. Ya, mungkin saja Kang, ada adik-adik yang memiliki kelebihan menyanyi, memiliki kelebihan untuk berpuisi, atau juga lagu dan gerak, atau juga menggambar, menulis indah. Nah, dari semua kelebihan kita, adik-adik, jangan menjadikan diri kita merasa bahwa hanya kita yang punya kelebihan, teman yang lain tidak. Tetapi setiap kelebihan yang kita punya harus kita jadikan sebagai sesuatu untuk saling melengkapi di antara kita. Karena semua orang ada kelebihan adik-adik. Tapi di balik kelebihan kita juga ada kurangnya. Karena itu
seperti yang dicontohkan oleh Rasul Paulus, kita harus saling melengkapi adik-adik. Karena setiap karunia yang Tuhan kasih yang berbeda-beda itu harus menjadi kekayaan dalam kehidupan kita yang dimana harus saling menjadi berkat. Coba kalau misalkan Encik Jo kasih contoh untuk sebuah sesuatu yang akan kita kerjakan adik-adik, dari 5 jari ini, kita butuh semua jari ini. Nah, jika ada 2 yang tidak mau berfungsi, maka akan sangat sulit bagi kita untuk bekerjakan, untuk menulis atau apa juga. Nah, karena itu, karena ini semua adalah satu anggota tubuh, maka baik jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking harus bekerja sama, harus semua bekerja. Nah, kalau jempolnya, kita nih mau, kelingking juga bilang kita nih mau, ngoni tiga Jo, maka pastinya tidak mau jadi Kang adik-adik. Nah, seperti itu yang dicontohkan oleh Rasul Paulus. Semua punya fungsi masing-masing, semua punya karunia masing-masing. Maka orang juga harus mempergunakan itu dengan baik, saling melengkapi, saling menjadi berkat. Jangan beranggap bahwa ya cuma kita yang ada karunia, dianya tidak ada karunia, sehingga semua jadi sombong. Nah, adik-adik, ada yang pernah lihat pelangi? Angkat tangan. Iya, Enci percaya bahwa semua adik-adik pernah lihat pelangi. Pelangi itu sangat indah dipandang mata. Apa yang membuatnya indah? Karena ada beberapa warna yang menjadi satu keindahan. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Adik-adik, mereka itu beda warnanya. Tapi ketika mereka bersama, mereka saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Maka ada sebuah keindahan di dalamnya. Nah, sama dengan itu adik-adik. Kalau orang dari berbagai perbedaan karunia yang Tuhan kasih, orang boleh saling melengkapi, orang berjalan bersama, maka persekutuan gereja Tuhan akan sangat indah kelihatannya. Nah, sama dengan di sekolah minggu Kang adik-adik, kalau orang merasa orang punya kelebihan untuk lagu dan gerak, mari kita beri diri untuk lagu dan gerak dengan berani, jangan malu-malu. Begitu lagi kalau kita punya kemampuan menyanyi adik-adik, menyanyi dengan sukacita dengan sungguh-sungguh, tidak perlu enci-enci mau paksa. Karena itu yang karunia yang Tuhan kasih, jangan cuma simpang sendiri. Tuhan bilang, mesti pergunakan talenta karunia itu dengan baik. Kalau ada kelebihan untuk berdoa, adik-adik kan merasa sendiri tuh, aduh kita bisa berdoa. Kalau Enci tanya, siapa yang bisa berdoa? Langsung angkat tangan. Karena anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang berani mau menunjukkan bahwa dia diberkati oleh Tuhan. Karena itu adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini, mau katakan kepada kita semua bahwa karunia yang Tuhan kasih adalah untuk saling memperlengkapi, untuk saling memperkaya karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita, bukan sebagai pemicu perselisihan atau pemecah belah. Tapi kita jadikan perbedaan karunia itu sebagai satu kekayaan. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan di saat ini. Adik-adik, demikian cerita firman Tuhan kita di saat ini, dan semoga adik-adik bisa mengerti, bisa memahami cerita firman Tuhan di pelajaran yang ke-35 ini, membantu adik-adik untuk dapat lebih memahami maksud Tuhan. Oleh karena itu, Enci juga akan mengajak adik-adik untuk berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan terus menuntun kita untuk mengingat-ingat firman Tuhan, sehingga kita juga akan melakukannya dan berbagi cerita kepada teman-teman yang lain. Oke, karena itu semua sikap berdoa adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih kepadamu. Karena sungguh Engkau Bapa kami yang sangat baik, Engkau selalu peduli dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Sehingga di kesempatan ini kami boleh belajar lagi tentang firman-Mu Tuhan, maka kami butuh tuntunan-Mu, kekuatan daripadamu untuk memampukan kami terus menyimpan firman-Mu dan terus membagikan cerita firman-Mu kepada sahabat-sahabat kami, tetapi juga kami melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini kami yang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Oke, adik-adik,
Demikian perjumpaan kita kali ini. Tuhan Yesus pasti akan selalu memberkati adik-adik. Dan jangan lupa, sebagai anak-anak Tuhan harus terus semangat, harus terus bergembira, kurangi menangis-menangis di rumah, dan rajinlah berdoa. Minta Tuhan selalu tuntun langkah kehidupan adik-adik di setiap hari. Maka Tuhan memberkati. Oke, sampai jumpa lagi. Shalom, damai di hati.